Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulah ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbik. Shadaqallahu al-azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Arayan dan pemirsa yang semoga Allah istiqomahkan dalam iman, Islam, dan ihsan. Melanjutkan belajar kita di awal pekan lalu tentang bagaimana kita mampu mengikhtiarkan agar kita bisa istiqomah dan lulus dari Ramadan dengan predikat takwa. Ada dua pendekatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan mengetahui kiat sukses atau berhasilnya, dan yang kedua adalah dengan kita tahu apa yang menjadi penyebab kegagalannya. Jika pada perjumpaan yang lalu kita sudah membahas dua faktor di antaranya, insya Allah kita akan lanjutkan kali ini dengan 4 faktor lainnya yang menjadi penyebab belum berhasilnya sebagian besar dari kita lulus dari Ramadan dengan predikat takwa. Faktor yang ketiga adalah tidak melibatkan hati. Banyak orang yang menjalani Ramadan dengan mengandalkan pada amalan fisik, tetapi tidak atau kurang melibatkan amalan hati. Indikatornya sederhana. Apa yang kita rasakan saat Ramadan hampir tiba, dan apa pula yang kita rasakan, ingat, rasakan saat Ramadan justru akan pergi meninggalkan kita, seperti saat-saat sekarang ini. Jika kecenderungannya adalah kita merasa tidak happy, kurang enjoy, tertekan saat Ramadan hampir tiba, dan justru merasa semakin bahagia pada saat Ramadan akan pergi meninggalkan kita, maka bisa jadi kita tergolong ke dalam korban faktor yang ketiga ini. Yang keempat, mengapa kita masih kerap gagal meraih takwa dan istiqomah selama dan setelah Ramadan adalah karena kita memasuki Ramadan dengan masih membawa dosa-dosa kita yang lama. Dosa membuat iman menjadi lemah, dan dosa yang masih tersisa akan menyeret pelakunya ke dosa-dosa berikutnya, demikian dan seterusnya. Oleh karena itu amatlah penting bagi kita untuk selalu dan senantiasa beristighfar, mohon ampun atas segala dosa yang pernah kita perbuat, baik sebelum, saat, maupun setelah Ramadan, agar kita tidak semakin terjebak atau terjalin engagement dengan dosa-dosa berikutnya. Faktor yang kelima, mengapa orang masih cenderung gagal mempertahankan prestasi ibadahnya selama dan setelah Ramadan adalah karena tidak bertekad memprioritaskan akhirat di atas dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'la ayat 16 dan 17, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Tetapi kamu, orang-orang kafir, memilih kehidupan duniawi, sedangkan kehidupan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Konsep life balance dalam Islam itu unik dan istimewa. Ia bukan hanya soal keseimbangan antara urusan pekerjaan dengan urusan kehidupan, tetapi lebih matters dari itu adalah bahwa life balance itu adalah kita mampu memprioritaskan urusan akhirat di atas urusan dunia.
Cita-cita untuk meraih takwa di bulan Ramadan bisa gagal jika kita tidak bersungguh-sungguh mendahulukan urusan akhirat di atas urusan dunia kita. Faktor yang keenam atau yang terakhir mengapa manusia kerap gagal selama dan setelah Ramadan adalah karena kita tidak berhasil menghadirkan rasa bahwa bisa jadi kali ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Salah satu patah Jawa mengatakan bahwa witing trisno jalaran soko kulino. Tumbuhnya cinta bermula karena terbiasa, tapi terlalu biasa bisa mengakibatkan pada kurangnya kesan, tidak adanya rasa, dan menjadi so-so atau biasa-biasa saja. Takwa bisa gagal kita raih jika Ramadan hanya kita anggap sebagai rutinitas yang biasa, dari tahun ke tahun seperti itu saja, tanpa menjadikannya lebih istimewa, lebih maksimal, karena kita menganggap bahwa bisa jadi inilah Ramadan terakhir kita. Sahabat Arayan dan pemirsa yang semoga Allah senantiasa muliakan, semoga dengan mengetahui sebab-sebab kegagalan, maka kita mampu dan berikhtiar semaksimal mungkin untuk menghindarinya, agar Ramadan kita kali ini beda, yakni mampu beristiqamah dalam kebaikan, baik di saat maupun terutama justru setelah Ramadan pergi meninggalkan kita. Salah satu doa yang sering Rasulullah ajarkan dan contohkan kepada kita dalam menjaga keistiqomahan adalah Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai zat yang maha membulak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.